Pernah nggak sih Anda lagi asik browsing terus kepikiran, kok bisa ya situs web ini seolah tahu apa yang harus muncul berikutnya pas kita klik sesuatu atau isi formulir? Kayak ada sihirnya gitu ya. Tapi ini bukan sihir loh. Hari ini kita mau coba bedah bareng inspirasi dari buku RESTful Web APIs. Kita akan gali lebih dalam rahasia di balik cara kerja web yang ternyata elegan banget dan gimana prinsip itu bisa kita pakai buat bikin jembatan komunikasi digital API yang lebih cerdas, lebih fleksibel. Tepat sekali. Web ini, kalau kita renungkan ya, World Wide Web itu mungkin sistem terdistribusi paling sukses yang pernah ada. Dan intinya itu ada di satu konsep kunci, hypermedia. Kita coba pakai cerita Alice deh dari buku ini deh, buat gampangin. Bayangin si Alice ini buka situs fiksi, namanya You Type It, We Post It. Dia mulai dari mana? Ya ngetik alamat situsnya, URL-nya itu. Nah, ini prinsip pertama, addressability. Setiap tempat, setiap informasi di web punya alamat uniknya sendiri, kayak alamat rumah gitulah. Oke, jadi setiap halaman atau data punya semacam kode pos digitalnya sendiri ya, masuk akal. Terus gimana lanjutannya? Nah, setelah itu, browsernya si Alice ini kan dapat balasan dari server, biasanya bentuknya halaman HTML. Ini yang namanya representation. Jadi, ya wujud atau representasi dari sumber daya yang ada di alamat tadi. Dan disinilah keajaiban hypermedia itu mulai kelihatan. Halaman HTML itu isinya nggak cuma teks atau gambar aja kan, tapi juga ada pintu-pintu interaksi. Maksudnya kayak tombol atau link gitu? Betul. Ada tautan yang pakai tag A itu, terus ada formulir yang pakai form. Nah inilah yang disebut hypermedia controls. Wah, jadi kayak pelayan restoran yang langsung ngasih menu ya. Server nggak cuma ngasih info, tapi langsung ngasih pilihan. Mau lihat daftar postingan, klik sini. Mau bikin postingan baru, isi formulir ini gitu bukan sih? Persis. Pesannya itu deskriptif mandiri. Self-descriptive message namanya. Ngasih tahu si Alice atau ya browsernya, apa aja yang bisa dilakuin saat itu juga. Nggak perlu nebak-nebak. Dan coba perhatikan deh, aksi ngeklik tautan itu kan biasanya pakai metode GET buat minta atau ambil data. Itu beda loh sama ngirim formulir yang seringnya pakai POST buat ngirim data baru. Oh iya, beda ya tujuannya. Nah, itu menunjukkan adanya standardized methods, cara-cara standar buat interaksi. Semuanya udah diatur sama protokol web, HTTP itu. Ini menarik banget. Berarti hypermedia ini ya mesin penggeraknya. Si server secara aktif gitu nuntun klien, mau itu browser kita atau mungkin program lain, langkah demi langkah. Jadi nggak perlu baca manual tebel-tebel dulu buat tahu mesti ngapain. Beda banget ya rasanya. Sama pengalaman pakai beberapa API yang kadang kaku banget dan aduh bikin pusing dokumentasinya. Betul sekali. Ini kunci fleksibilitas yang sering hilang di banyak API modern yang ya kaku itu. Tanpa panduan dinamis kayak gini, perubahan dikit aja di sisi server, wah bisa langsung bikin aplikasi kliennya rusak. Dengan hypermedia, server itu seolah-olah ngajarin klien secara langsung, ini loh pilihan aksimu sekarang, gitu. Jadinya keseluruhan sistem lebih tahan banting, lebih gampang buat berkembang. Pantesan kadang kita kayak nyasar ya kalau pakai API yang nggak begini. Rasanya kayak dilempar ke labirin tapi nggak dikasih peta sama sekali. Mirip sama analogi maze plus XML di buku itu ya. Kita cuma bisa lihat jalan persis di depan kita. Utara, selatan, timur, barat. Terus server, si pembuat labirinnya, ngasih tahu kita lewat link. Oke, kamu bisa ke sini atau ke situ. Gitu kan? Analogi labirin itu pas banget buat gambarin navigasinya. Nah, prinsip panduan yang mirip gini juga penting loh waktu kita berurusan sama daftar data yang banyak. Kayak daftar postingan blog, atau katalog produk, atau ya daftar pesan di situsnya Alice tadi. Ini biasanya ngikutin pola desain umum, namanya collection pattern. Ada standar kayak collection plus JSON atau Atompub yang bantu ngasih struktur yang konsisten buat daftar-daftar kayak gini. Oke, paham soal struktur dan navigasinya. Tapi ada satu hal nih yang masih bikin penasaran. Komputer kan terima data ya, misalnya formatnya JSON gitu. Tapi gimana caranya dia benar-benar ngerti arti data itu? Apa sih makna dari field judul postingan atau nama user? Buat mesin, itu kan cuma sekumpulan karakter aja kan? Ini yang disebut semantic gap atau kesenjangan makna itu bukan? Nah, Anda nangkep poin yang krusial banget. Disinilah peran profiles atau profil itu masuk.
Bayangin aja profil ini kayak kamus khusus atau legenda peta buat API itu. Dia yang ngejelasin arti di balik label-label data tadi. Contoh gampangnya di web itu microformat HCRD di HTML. Itu standar profil yang ngasih tahu browser, teks ini tuh nama orang, yang ini nomor telepon, gitu. Jadi browser tahu cara nampilinnya atau mungkin bisa nawarin buat nambahin ke kontak. Ada juga cara lain yang lebih canggih kayak JSON-LD buat definisiin makna ini biar mesin bisa memprosesnya lebih pinter lagi. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari sumber kita hari ini, intinya itu sebenarnya niru kecerdasan desain web itu sendiri ya. Bukan klien yang mesti ngafalin peta buta dari dokumentasi yang kaku, tapi justru server yang secara aktif ngasih petunjuk arah lewat link dan form dinamis itu di setiap persimpangan jalan digital. Wah, jauh lebih intuitif ya. Dan ini membawa kita ke satu pemikiran penutup yang mungkin cukup menggelitik buat Anda renungkan nanti. Gini, kalau prinsip hypermedia ini udah terbukti begitu kuat, begitu luas buat interaksi manusia sama web selama puluhan tahun, kenapa ya sistem komunikasi antara mesin yang kita bangun sekarang ini masih sering banget bergantung sama buku manual instruksi yang kaku? Kenapa kita nggak lebih sering ngebiarin mesin itu menjelajah dan nemuin jalannya sendiri? Kayak si Alice tadi, yang gampang banget navigasi di situs web. Pelajaran apa lagi ya soal kekuatan dari kesederhanaan yang bisa kita gali lebih dalam dari desain asli World Wide Web itu? Selamat datang kembali. Kita langsung aja nih lanjutin cerita Alice di World Wide Web. Kemarin kan dia udah ketik alamat situs tuh. Nah, sekarang apa yang terjadi persis setelah itu? Hari ini kita coba bongkar dua ide penting di balik cara kerja web. Kenapa sih server web itu kok kayak pelupa, tapi kita tetap bisa browsing? Yuk, kita mulai. Tepat sekali. Jadi interaksi pertama banget antara browser Anda, ya kan, sama server itu udah nunjukin dasar-dasar web. Apalagi kalau kita kaitkan nanti sama yang namanya RESTful Web APIs. Coba kita lihat ya gimana prosesnya. Oke, jadi Alice ngetik http://www.utypeitwebhosted.com. Browsernya, kayak Chrome atau Firefox gitu, dia ngirim permintaan. Secara teknis kodenya get http 1.1. Anggap aja kayak ngetok pintu, permisi boleh lihat halaman depannya nggak? Gitu ya. Benar. Dan servernya jawab, kalau nggak ada masalah, ya server kirim balasan biasanya diawali kode http 1.1 200 oke. Itu artinya, oke, permintaan diterima, ini dia datanya. Nah, bareng kode itu dikirim juga dokumen HTML. Dokumen HTML ini kayak cetak biru lah, instruksi buat browser nampilin halaman beranda, you type it, we post it. Browser terus ngerender itu buat Alice. Nah, ini nih bagian yang jujur aja agak bikin saya bingung awalnya. Kan dari sudut pandang Alice, dia ngerasa udah nyampe di halaman itu. Kayak udah menetap gitu kan. Tapi katanya servernya itu langsung lupa sama Alice begitu selesai ngirim halaman tadi. Beneran? Lupa gitu aja? Persis, itu dia. Namanya konsep statelessness. Atau ya sesi singkat lah gampangnya. Server proses satu permintaan, kirim satu respons, terus ya udah selesai, lupa. Nggak ada catatan atau memori tentang siapa Anda atau apa yang barusan Anda minta sebelumnya. Wah, kenapa gitu ya? Kok didesain begitu? Ini pilihan desain yang penting banget di awal-awal web dulu. Tujuannya? Supaya server bisa efisien. Bayangin aja kalau server harus ingat state atau kondisi setiap pengunjung dari jutaan orang. Berat kan? Dengan stateless, server bisa layani banyak permintaan dengan cepat. Nggak perlu nyimpen konteks setiap orang. Simple tapi efektif. Oke. Jadi servernya enteng kerjanya. Tapi kalau servernya sepelupa itu, terus gimana kita bisa klik link, pindah halaman, seolah-olah ada alur gitu? Kan rasanya nyambung nggak mulai dari nol tiap klik. Nah, pertanyaan bagus. Disinilah konsep kedua main peran penting. Namanya pesan yang mendeskripsikan diri. Self-descriptive messages. Jadi, respons dari server tadi, si dokumen HTML itu, isinya tuh nggak cuma teks dan gambar buat ditampilin aja. Oh, ada sesuatu lagi di dalamnya. Petunjuk gitu? Semacam navigasi? Betul sekali. Di dalam HTML, itu ada elemen-elemen khusus. Yang paling kita kenal ya, link atau tautan. Yang biasanya ditulis pakai tag gitu kan. Misalnya di halaman utama tadi, mungkin ada link ke about atau messages.
Tadinya browser Alice cuma tahu alamat utama. Begitu dapat HTML, dia jadi tahu alamat-alamat lain yang relevan yang bisa diakses dari situ. Aha, jadi halaman itu sendiri yang bawa semacam peta kecil buat langkah berikutnya, link kayak tentang kami atau lihat pesan, itu sebenarnya bagian dari peta yang dikasih server di responsnya ya? Tepat. Link-link inilah yang disebut kontrol hipermedia. Ini yang bikin web jadi interaktif, beda sama buku cetak yang statis. Anda sebagai pengguna dikasih pilihan sama server lewat link-link ini. Server nggak cuma jawab permintaan awal, tapi juga aktif ngasih tahu, hey, dari sini kamu bisa ke sana loh, membimbing navigasi. Oh, jadi kayak penjelajah gitu ya. Setiap sampai di satu titik, dia dapat potongan peta baru. Peta itu nunjukin dia lagi di mana, sama jalan-jalan berikutnya yang bisa dipilih dari situ. Nggak perlu lapor balik terus ke pusat, karena petunjuknya udah di tangan. Analogi yang pas banget. Ini kayak dialog jadinya. Server bilang, ini halaman yang kamu minta. Oh ya, dari sini kamu bisa ke A, B, atau C juga loh. Dan semua ini terjadi tanpa server perlu repot-repot nginget percakapan sebelumnya. Efisien kan? Oke. Jadi buat Anda nih yang lagi benerin, ada dua hal penting ya dari obrolan kita barusan. Pertama, di balik layar server web itu dasarnya amnesia, antar klik, stateless. Tiap interaksi itu kayak baru lagi buat dia. Betul. Dan yang kedua, untuk ngakalin kelupaan itu, setiap respons dari server, misalnya halaman HTML, seringkali bawa petunjuk sendiri, self-descriptive. Petunjuknya bisa berupa link atau elemen lain yang ngasih tahu Anda bisa ngapain aja selanjutnya dari situ. Iya, jadi web bisa tetap jalan meskipun servernya pelupa. Nah, ini tentu bikin kita mikir ya. Ada pertanyaan lanjutan yang menarik nih, buat Anda renungkan. Kalau server itu emang selalu lupa setiap habis interaksi, gimana caranya situs-situs kompleks kayak sosmed atau toko online bisa ingat kita udah login? Atau ingat barang apa aja yang udah kita masukin ke keranjang belanja pas kita pindah-pindah halaman? Gimana tuh caranya? Wah, iya juga ya. Itu gimana caranya? Nah, itu dia. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut sampai kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Pernah kepikiran nggak sih, waktu kita klik link di internet itu, sebenarnya apa sih yang kejadian di belakang layar? Rasanya kan cepet banget ya, kayak sulap gitu. Tapi ada prosesnya loh. Hari ini nih kita bakal coba bedah proses itu. Fokusnya ke satu kata kerja penting di internet, yaitu metode HTTP GET. Kita lihat gimana satu klik simple itu bisa ngebuka cara kerja World Wide Web. Nah, sumber kita kali ini pakai cerita fiksi tentang Alice gitu yang lagi jalan-jalan di situs You Type It, We Post It. Jadi misi kita yaitu ngulik gimana interaksi simple dia ngeklik link bisa ngungkap denah tersembunyi dari sebuah website. Seru kan? Oke deh, langsung aja ya. Kita ikutin si Alice ini. Dia nemu link tulisannya Get Started. Di kodenya itu linknya nunjuk ke messages. Nah, pas banget dia ngeklik itu, apa yang terjadi secara teknis? Oke. Jadi pas klik itu, browsernya si Alice secara otomatis langsung ngirim pesan. Semacam permintaan gitulah ke server website tadi. Jadi bukan cuman, buka halaman ini dong, tapi lebih formal. Oh, ada pesan khusus ya? Isinya gimana tuh pesannya? Biar servernya ngerti gitu maunya apa. Iya, pesannya itu cukup spesifik. Bunyinya kira-kira get messages HTTP 1.1, terus ada tujuannya juga ke host www.youtypeitwepostit.com. Nah, kata kuncinya di sini itu get. Itu dia yang disebut metode HTTP, atau sering juga disebut kata kerja HTTP. Oke. Get. Get ini metode yang paling umum, paling sering kita pakai, tanpa sadar malah. Intinya sih perintah sederhana aja. Server, tolong kasih saya representasi dari sumber daya messages ini. Ini yang terjadi secara default lah ya, tiap kali kita klik link atau ngetik alamat web di browser. Jadi kayak kita bilang, tolong ambilin data itu dong gitu ya, dari alamat messages itu, terus servernya bales apa? Betul, persis kayak gitu. Nah, servernya setelah terima permintaan GET itu, dia balas. Balasannya itu berupa dokumen HTML. Kode-kode gitu. Nanti browser kita yang tugasnya nerjemahin kode HTML itu jadi tampilan visual yang kita lihat di layar. Buat Alice, yang muncul ya halaman berisi daftar pesan-pesan yang udah pernah dipost pengguna lain.
Tapi, ada yang menarik lagi nih di halaman itu. Apa tuh? Selain daftar pesan, di bagian atasnya ada juga kotak buat ngetik teks sama tombol post. Nah, ini nih yang kayaknya penting ya. Kenapa nggak cuma daftar pesannya aja yang dikasih? Kenapa ada formulir segala? Berarti respons dari Get tadi nggak cuma ngasih data, tapi ada sesuatu yang lain gitu. Tepat sekali. Itu poin krusialnya. Jadi, respons dari permintaan GET itu nggak cuma data mentah, tapi juga semacam petunjuk. Di sumber kita ada analogi bagus nih. Coba bayangin gini. Halaman utama website itu kayak pintu depan gedung. Oke, pintu depan. Nah, waktu Alice ngeklik link GET tadi, itu ibarat dia masuk ke salah satu ruangan di dalam gedung itu, ruangan messages. Di dinding ruangan itu, dia nemu peta. Peta? Peta apa nih? Peta gedung itu, peta ini nunjukin dia lagi ada di ruangan mana, messages. Tapi juga menunjukin ada pintu atau koridor lain yang bisa diakses dari ruangan itu. Ah, oke, paham. Nah, dalam kasus Alice ini, kotak teks dan tombol pos itulah pintu lain yang tergambar di peta tadi. Itu jadi semacam petunjuk visual gitu loh, bahwa dari ruangan messages ini sebenarnya ada aksi lain yang bisa dilakukan, yaitu ngirim pesan baru. Wah, jadi gitu ya cara cajanya? Iya, ini cara kerja fundamental web. Jadi, kemampuan atau struktur sebuah aplikasi web itu seringnya diungkapkan sedikit demi sedikit lewat interaksi kayak gini. Tiap kita interaksi, dapat respons dari server, itu bisa jadi ngasih kita info tambahan tentang DNS situs itu, dan apa aja yang bisa kita lakuin di sana. Menarik banget ya. Jadi tanpa sadar tiap kita meklik link itu sebenarnya kita lagi kayak memetakan situs itu langkah demi langkah, dan munculnya kotak teks sama tombol pos itu kayak tanda di peta gitu buat ngasih tahu langkah selanjutnya buat Alice. Persis. Kehadiran elemen-elemen interaktif itu, kayak formulir tadi, itu sinyal kuat dari server. Server seolah bilang ke browser dan ke Alice, "Hey, dari sini kamu bisa loh ngelakuin aksi post." Nah, kalau Alice nanti ngisi formulir itu terus klik post, interaksi berikutnya kemungkinan besar akan pakai metode HTTP yang beda lagi. Bukan GET, tapi post. Oh, beda lagi ya. POST itu buat apa? POST itu tujuannya buat ngirim data ke server. Kalau GET kan tadi minta data dari server. Nah, post ini kebalikannya, ngirim data. Ini contoh bagus gimana server itu ngobrol secara implisit sama browser kita. Ngasih tahu apa aja sih yang bisa dilakuin di situs ini. Jadi kesimpulannya apa nih buat kita semua? Ternyata ngeklik link itu, wah, jauh lebih kompleks ya dari sekedar pindah halaman. Itu sebenarnya permintaan GET yang spesifik, bagian dari dialog yang nggak kelihatan antara browser kita sama server. Dan dialog ini pelan-pelan ngebangun peta situs web itu di balik layar. Betul banget. Dan percakapan ini yang diatur sama protokol kayak HTTP ini, ya inilah fondasi pengalaman kita browsing internet tiap hari. Seringnya kita nggak ngeh aja detailnya. Jadi mikir nih, ini mungkin pertanyaan buat Anda renungkan juga di rumah. Kira-kira seberapa banyak sih peta tak terlihat dari berbagai website yang sebenarnya udah Anda kumpulin dan pakai tiap hari pas lagi browsing? Dan gimana peta-peta nggak kelihatan itu, tanpa sadar, mungkin ngebimbing semua langkah Anda selanjutnya di dunia online? Menarik ya buat dipikirin.